Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Adapun maksud dan tujuan saya mengundang Bapak Ibu di ruang guru pada siang hari ini adalah aksi nyata modul 14 saya, Ahmad Rajali, CGP Angkatan 5 Kota Medan, berbagi pemahaman dan pengalaman kegiatan modul budaya positif. Nah, jadi ini adalah modul akhir saya di modul 1.4, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman kegiatan modul budaya positif. Tapi sebelumnya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik, saya persilakan untuk guru agama yang hari ini kebetulan hadir untuk membacakan doa. Kepada Pak Amrizal, saya persilakan dengan segala hormat. Karena saya diamanahkan untuk membawa doa agar kiranya mendapat kegiatan kita pada hari ini mendapatkan suatu keberkahan. Alangkah seraya mari bersama-sama kita mengangkat kedua telapak tangan kita, kiranya acara kita pada hari ini mendapatkan suatu keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا ya Muhammad Rahim. Ya Allah, pada pagi hari ini dapat menjelang siang hari ini kami berkumpul di dalam ruangan yang berbahagia ini dengan harapan dan penuh mohon kepada Engkau ya Allah, semoga acara kami pada hari ini mendapatkan suatu keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kami semua yang ada di ruangan ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Amrizal. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada kendala dan segala yang dipinta insya Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini sama-sama kita sharing, sama-sama saya berbagi pemahaman dan pengalaman saya di kegiatan CGP Angkatan 5 Kota Medan. Berikut saya lampirkan materi yang akan saya sharing sama Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu di modul 1.4 ada modul 2 budaya positif, 2.1 disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian di poin 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga 2.3 keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ada restitusi dengan materi 5 posisi kontrol seorang guru. Kemudian yang keenam ada restitusi, segitiga restitusi, langkah dalam penyelesaian masalah atau kasus siswa-siswi. Untuk selanjutnya kita ke poin 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin positif adalah unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya itu muncul dari dalam diri anak itu sendiri.
Maka jika motivasi internal tidak kita miliki, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang namanya motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi inti dari disiplin positif ini adalah disiplin dari dalam diri, kemauan kita sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain ataupun aturan dari orang lain. Itu dia intinya. Nah, jadi ada tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, jadi tujuannya ini adalah menciptakan murid-murid yang kalau sekarang itu namanya profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan utama dari kegiatan yang kami laksanakan, yaitu guru penggerak, selain untuk memaksimalkan pemahaman kami di guru penggerak. Jadi tujuannya adalah kita menanamkan motivasi kepada murid-murid agar terciptanya dalam dirinya itu menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Artinya, jika ada sesuatu hal mereka tidak pandang ada hukumannya, ada hadiahnya, tapi melakukan atas dasar dari dirinya sendiri. Dan itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai di sini artinya adalah nilai-nilai kebajikan sosial yang positif, Bapak Ibu semuanya. Kemudian dari modul 2.1 kembali ke 2.2 atau selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, jadi ini adalah beberapa poin yang kita buat jika anak kita melakukan kesalahan. Apakah kita membuat motivasi kepada anak tersebut, atau memberi hukuman, atau memberi penghargaan, atau yang baru saya dengar yaitu bahasa restitusi. Dan dari poin ini yang paling bagus adalah restitusi, tapi saya jelaskan dulu dari motivasi ya Bapak Ibu. Ada 3 teori motivasi menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Betul ya Mem? Tulisannya Mem? Bacanya betul nggak Mem? Nah, jadi ada 3 teori motivasi, yaitu motivasi ke siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi motivasi kita berikan selama ini kalau kita bilang kita motivasinya poin 1 dan poin 2. Jadi kita mengarahkan siswa itu, mereka itu menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi misalkan kayak terlambat, kita beri hukuman, tidak mengerjakan tugas, kita beri hukuman. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya yang kita buat kemarin ujian bulanan, adanya sertifikat, itu sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Jadi itu sebagai mereka hanya mengharapkan imbalan dari ujian tersebut, tidak tidak menambah pengetahuan dan wawasan. Ada tujuan yang ia cari, yaitu mendapat sertifikat itu. Jadi yang kita lakukan memang berlawanan atau 180 derajat lah gitu. Jadi hukuman ataupun motivasi tadi tidak dibenarkan dalam pemberian hadiah untuk anak-anak gitu. Kemudian yang ketiga, teori motivasinya adalah ini yang paling penting, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi poin 3 itu adalah motivasi yang harus kita jalankan sama siswa, baik itu dia melakukan kesalahan ataupun mendapatkan suatu penghargaan. Jadi mereka intinya itu dengan motivasi yang kita buat itu untuk poin 3 tujuannya, bukan poin 1 dan poin 2. Jadi mereka diberi motivasi agar menjadi orang yang memang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada Alfian mengemukakan bahwa kita bilang nanti ada dapat poin sekian, tambah nilai sekian, itu tidak boleh sebenarnya. Jadi itu mengancam potensi mereka.
Pengaruh buruk yang ditimbulkan dari hukuman dan penghargaan yang diberikan kepada murid-murid, yang pertama itu ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ini saya memang ambil poin-poinnya saja karena banyak nanti dibahas, takutnya waktunya terlalu panjang. Kemudian ada penghargaan itu diberikan tidak efektif. Tidak efektif kenapa? Karena penghargaan itu tidak menyeluruh ke semuanya. Hanya 1, 2, 3 orang yang dapat penghargaan, sementara yang melaksanakan itu adalah keseluruhan siswa. Jadi tidak efektif ya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Artinya jika ada siswa yang mendapatkan penghargaan, ada kawannya yang mungkin ada rasa iri, rasa dengki. Jadi merusak hubungan dengan kawan-kawannya lain. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan bersifat menghukum, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, kemudian masih di poin 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Hukuman dan penghargaan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Hukuman dan penghargaan itu, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, artinya ada korban di situ, Bapak Ibu. Misalkan dalam hukuman yang kita sakiti itu adalah siswa misalnya. Kemudian yang kedua, jika hukuman dan penghargaan dilakukan tidak nyaman untuk murid-murid untuk jangka panjang. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan keadilan, artinya korban di sini lebih kita kasihankan lah gitu daripada tersangkanya. Jadi korbannya mendapat keadilan sementara tersangka itu mendapat kesakitan, itu dia. Kemudian nomor 5, hukuman sering dibuat oleh dewan guru. Nah, di sini kita sama-sama memahami bahwasanya memang hukuman itu adalah hukuman dari guru datangnya, ya kan? Karena memang siswa yang berbuat, gurulah hukuman. Masing-masing guru berbeda hukumannya. Ada yang jalan jongkok yang dekat kita ya, ada yang jalan jongkok atau pompa atau sebagainya. Kemudian hukuman bagi murid itu akan membuat murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Itu dia dampaknya jika kita memberi hukuman dan penghargaan kepada murid. Oke, kemudian jadi dari modul 2.2 yang disarankan oleh fasil kami dalam mengatasi siswa yang mempunyai masalah apapun itu, ini dia bahasanya adalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan kita yang menentukan, Bapak Ibu, kamu harus ini, kamu harus itu, bukan. Tetapi anak-anak dipercaya untuk mengatasi masalahnya sendiri dengan pengetahuan yang ia miliki. Jadi restitusi ini bakalan dicanangkan oleh kami yang memang akan dinobatkan sebagai guru penggerak, insya Allah mudah-mudahan lulus. Jadi restitusi inilah yang dipakai untuk anak-anak yang bermasalah dari absensi, kemudian dari nilai yang rendah, kemudian dari tingkah laku dalam kelas ataupun sebagainya. Jadi tidak ada kita tuh menyalahkan murid, itu tidak ada. Salah kita menyalahkan murid. Jadi dengan menyalahkan murid akan membuat anak itu yang tadi poinnya, hukuman tadi, menyendiri, anak merasa bersalah dan lain-lain. Jadi di sini kita sama-sama belajar restitusi adalah langkah tepat untuk mengatasi siswa yang bermasalah dalam aspek apapun. Next, kemudian ada ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Jadi ciri-cirinya ini positif untuk kedepannya baik kita dan murid-murid kita. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jika kita sudah tepat melakukan restitusi kepada siswa, ia tidak akan melakukan kesalahannya yang awal-awal lagi. Intinya tidak melakukan kesalahan. Kemudian, restitusi memperbaiki hubungan. Artinya, dalam dua orang yang bertikai misalkan, kita lakukan restitusi untuk keduanya. Jadi tidak ada pihak yang tersakiti dan tidak ada pihak yang
tidak merasa adil gitu. Jadi sama-sama kita buat restitusinya. Jadi setelah selesai restitusi, mereka akan menjalin hubungan lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi misalkan ada kasus yang diminta untuk melakukan restitusi, kita buat. Kalaupun tidak, atau dengan bahasa kasarnya masalahnya terlalu berat, kita bisa ambil pilihan lain. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kita tuntun anaknya itu apakah potensi yang dia miliki dalam dirinya. Karena memang untuk restitusi itu yang menyelesaikan adalah siswanya sendiri. Kita hanya menuntun mereka, cocok enggak masalah yang mereka buat dengan solusi yang mereka ambil gitu. Kalau tidak tepat, kita tuntun solusinya apa. Itu dia. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti kebutuhan dasar itu ada 5 ya Bapak Ibu, nanti kita bahas. Kemudian ada restitusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Memang awal-awal Bapak Ibu, restitusi ini kalau kita lihat dari kenyataannya sangat bertolak belakang kan? Jadi kami kemarin pun banyak yang dilema dengan praktek restitusi ini, karena memang untuk kenyataannya banyak yang tidak berhasil ataupun hanya sebatas mereka-reka apa yang harus mereka buat gitu. Nah, jadi tadi udah poin 2.2, sekarang kita ke poin 2.3. Masih di budaya positif, keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, semalam saya sudah panggil anak-anak Bapak Ibu semua yang menjabat ketua kelas, bendahara, sekretaris. Mereka akan membuat keyakinan kelasnya sendiri, bareng-bareng dengan kawan-kawannya yang satu kelas. Artinya mereka mempunyai tolak ukur di dalam kelas itu. Peraturan-peraturan harus dilaksanakan dengan kesepakatan bersama. Contohnya tadi, kalau keyakinan kelas itu misalkan tidak boleh terlambat, tidak boleh tugas harus dikerjakan, kemudian menghargai guru dan lain sebagainya. Jadi keyakinan kelas adalah keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, jadi untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan hasil dari kontribusi rekan-rekannya di dalam kelas. Jadi tidak hanya dalam satu pihak. Misalkan si A membuat ini, si B membuat ini, si C membuat ini. Jadi disatukan dalam satu yang namanya keyakinan kelas. Kemudian, pembentukan keyakinan sekolah itu atau kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, keyakinan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu dengan kebutuhan yang diperlukan. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke poin 2.4. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging.
Kemudian kebutuhan akan kebebasan atau freedom, kebutuhan akan kesenangan atau fun, kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini memang dibutuhkan oleh semua manusia. Yang pertama yang paling penting yaitu kebutuhan bertahan hidup. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan sekarang ada dunia berkualitas. Saya baca ya Bapak Ibu. Jadi ini dunia berkualitas ini kita semuanya punya Bapak Ibu. Jadi dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Kemudian orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar Anda. Jadi setiap manusia itu punya dunia berkualitas ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu punya masing-masing. Oke Bapak Ibu, jadi ini saya rasa inti dari presentasi hari ini. Titik 5 ya, 2.5 restitusi dengan materi 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi penghukum. Jika kita dalam posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Saya rasa udah paham ya Bapak Ibu, hukuman fisik itu seperti apa, verbal itu seperti apa. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, kemudian di posisi yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Yang ketiga, Bapak Ibu, posisi teman. Posisi teman, guru yang pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau perbincangan. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Yang keempat, ada posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menjunjung tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi posisi pemantau ini identik dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir, dari hasil kami itu posisi ini paling diminati untuk tahun-tahun berikutnya, atau posisi yang memang harus guru lakukan, itu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, posisi manajer ini baru hari ini atau baru kemarin saya tahu, dan posisinya memang kalau kita praktekkan dengan sebetul-betulnya memang sangat bagus untuk posisi manajer sebagai kita seorang guru. Jadi yang sangat salah itu adalah yang nomor 1 sama nomor 3. Banyak dari kita itu posisinya penghukum. Kemudian posisi teman. Teman ini rata-rata kebanyakan guru laki-laki ya kan. Jadi anak-anak itu merasa kedekatan ini sebagai teman. Ya Pak Amri ya.
Contohnya Pak Rijal. Iya. Jadi posisi teman ini, anak-anak itu dia nggak canggung jumpa sama kita, lebih lengket sama kita. Itu dia kalau posisi teman. Jadi posisi yang paling bagus itu adalah posisi nomor 5, posisi manajer, di mana kita memang merangkul siswa itu untuk siswa yang berbuat salah, dia juga yang mempertanggungjawabkan perilakunya. Itu dia. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir ada sedikit lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu, contoh kata-kata jika kita berada di posisi 5 kontrol yang tersedia. Kalau penghukum, jadi bahasanya kayak gini: patuhi aturan saya, atau awas ya, gitu istilahnya, ada ancaman di situ. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu dia kalau penghukum, dia ada aturan-aturan yang berlaku sama dia. Kemudian di posisi yang kedua, membuat merasa bersalah, begini bahasanya atau kata-katanya: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Istilahnya bahasanya lembut, tapi dia intinya itu membuat anak itu merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi lembut tapi nyusuk gitu, lembut nusuk gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi ada dari bahasanya itu menyalahkan siswa gitu. Kemudian poin ketiga, kalau kita dalam posisi kontrol teman, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi situasi itu sama kayak teman gitu. Terjadi apa-apa nggak apa-apa. Padahal kita tuh harus memberi pemahaman kepada siswa bahwasanya kalau mereka salah, mereka yang harus menyelesaikan masalahnya gitu. Kemudian di poin 4 ada pemantau, bahasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, jadi dia terjun langsung solusi sanksinya itu apa jika anak berbuat salah. Jadi dia lebih ke aturan yang berlaku di sekolah. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Itu dia. Kemudian di posisi 5, ini paling yang memang dianjurkan untuk kita sebagai guru, posisi manajer, apa yang kita yakini. Nah, jadi apa yang kita yakini di sini maksudnya kita memang sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya. Jadi kalau mereka melanggar keyakinan yang sudah dibuat, kita ingatkan kembali keyakinan apa yang sudah kamu langgar, keyakinan apa yang sudah kamu tidak tepati. Seperti itu dia. Kalau di bahasa di sini, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, berarti sudah ada keyakinan yang dibuat. Kemudian apakah kamu meyakininya? Nah, jadi keyakinan kelas itu kita tegaskan lagi ke siswa. Apakah kamu sudah meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat sama-sama? Kemudian ada lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi ada solusi yang dibuat oleh siswa tersebut. Oke, Bapak Ibu, di titik terakhir 2.6, restitusi. Nah, ini segitiga restitusi, ini langkah yang memang harus kita buat untuk anak kita yang memang membuat kesalahan apapun itu. Nah, jadi ada situs segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya di sini restitusi adalah kita tidak boleh menyalahkan siswa apapun itu kesalahannya. Tapi dari kenyataannya kita sering jengkel ya kan Bapak Ibu. Kadang kami dari poin 26 ini kurang sepakat, tapi memang itulah yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah siswa. Jadi ada langkah restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ini dia langkah selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini langkah segitiga restitusi. Yang pertama yang paling bawah, menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitas di situ ada bahasa yang kita ucapkan.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi ada pendalaman kita bahwasanya yang melakukan kesalahan itu bukan dia aja. Kita pun pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan kesalahan. Nah, berarti kita pun bisa melakukan kesalahan, orang lain pun bisa, nggak hanya kamu. Itu dia yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, bahwasanya kita tidak menyalahkan anak tersebut. Semua bisa berbuat salah. Setelah menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah dengan bahasa seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi sebenarnya anak-anak itu melakukan kesalahan ada alasannya. Itulah kita tanya kelas kesalahan alasannya itu apa, kenapa dia melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu, untuk yang ketiga, menyatakan keyakinan, itu ada poinnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi ini sudah saya jalankan kemarin dengan siswa kelas 91, Naila dan Febrian serta Ari apa? Ada Ari namanya. Nah, jadi dari langkah-langkah restitusi tersebut sudah saya buat di YouTube saya, tapi YouTube spesial untuk CGP, jadi belum ada subscribernya. Jadi nggak saya suruh Bapak Ibu subscribe, tapi hanya menyaksikan saja. Saya sih ketawa sih lihatnya. Jadi contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, jadi cukup sekian saya memberikan pemahaman, sama-sama sharing kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat, salam bahagia.